warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Syam, ada Ustadz Maulana dan juga ada Habib Syaugi. Sebelum kita belajar kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Allah luar biasa. Meskipun luluh lantah kotanya, namun tidak luluh lantah keimanannya ya Kak. Allahu Akbar. Wah, tepuk tangan Luar dulu. biasa ya. Kadang-kadang kita suka malu, mereka itu benar-benar Allah pilih ya. Ya, Keimanan mereka kuat banget. mereka terpilih karena mereka kuat. Ya teguh banget ya. Kita buka puasa udah rame banget, udah seru banget. Masih ngeluh aja subhanallah. Rumahnya udah bagus, makanannya. Iya selamat. Masih aja ngeluh. Subhanallah. Ibu dari mana? Dari MT Al Muhajirin, Meruyung Limo Depok Kak. Tepuk tangan dong Bu. Siapa Dengan ibu namanya? siapa? Nur Hayati Pak Ustadz. Nur Hayati. Masya Allah. Ibu Nur sehat? Alhamdulillah. Silahkan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dong Iya. semuanya. Ustadz, apa sih hikmahnya orang yang punya ketatapan hati, keteguhan hati tetap bisa menikmati Ramadan walau penuh dengan kekurangan? Iya. Silahkan. Makasih banyak Habib Syaugi dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ketiga Ramadan hari ini kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa untuk mengenal bahwa Ramadan itu akan menetap di hati orang beriman. Walaupun hidupnya serba kekurangan. Ingat tadi ibu sudah teriak. Walaupun rumahnya hancur apa tadi? Lulu lantang. Itu hebat. Ketahuilah yang hancur rumahnya. Tapi hatinya tidak hancur. Ketahuilah Ramadan itu tamu. Ramadan itu datang. Dan Ramadan itu menginap di rumah kita. Di mana rumah kita? Di hati. Ramadan itu masuk ke hati orang-orang yang beriman. Maka bersihkan hati kita supaya Ramadan itu betah tinggal di hati kita. Maka bersihkan dari noda-noda dosa. Bersihkan dari kekotoran hati. Bersihkan dari penyakit hati. Sehingga Ramadan itu betah untuk tinggal jadi tamu selama sebulan. Kalau tamu, temenin tamu kita tadarus. Temenin tamu kita salat tarawih. Temenin tamu kita itikaf. Dan nanti kelak tamu ini akan pergi, kasih oleh-oleh, zakat fitrah. Dan antar tamu kita dengan takbiran, tahmid dan tahlil. Itulah tamu. Ngebayangin aja udah sedih. Iya. Ustadz. Ngebayangin Ramadan tinggal 2 hari lagi. Itu tuh sedih. Ya kemarin waktu sudah buka puasa pertama tiba-tiba ada postingan. Apa? Lebaran tinggal 29 ya Allah. Subhanallah. Baru Masya aja Allah. buka Baru puasa. iya. Baru puasa. Sedihnya udah sekarang gak apa-apa. Indikator iman seseorang Iya, berarti betul. bagus. Masya Allah. Kita mau bahas tema apaan? Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong. Langsung nih Ustadz Maulana ngebocorin nih. Emang kita mau ngebahas tentang apa sih? Karena berhubungan dengan bulan Ramadan dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan unik tentang bulan Ramadan. Tentang sahur lah, tentang tarawihnya lah. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah Ramadan Core. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum Habib Syaugi. Masya Allah. Habib Syaugi tabarakallah. pernah ngalamin begitu juga? Diam-diam saat. Diam. Nah Bib ini kan banyak banget nih ya video-video lucu tentang orang membangunkan orang ketika untuk sahur gitu. Sebenarnya dalam Islam ada gak sih adab-adab membangunkan orang ketika sahur? Dan juga ketika zaman baginda Rasul sebenarnya kebiasaan-kebiasaan apa sih yang sahabat lakukan ketika membangunkan orang-orang di sekitar rumah untuk sahur? Silahkan. Idin Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahur merupakan sunnah
ketika kita ingin berpuasa. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, yang membedakan puasanya kita umatnya Nabi Muhammad dan para ahli kitab yang lainnya adalah sahur. Sampai Nabi bilang di dalam hadis yang sahih, tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan, ada berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair fil abdi. Bertambahnya kebaikan di dalam diri seorang hamba. Puasa itu sudah baik luar biasa. Ditambah lagi kebaikannya dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, diantaranya adalah sahur. Tentu diantara kita yang bertanya, bagaimana dahulu sahur bagi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membangunkan sahur kaum muslimin saat itu. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita membangunkan sahurnya dengan azan. Apabila sudah masuk sepertiga malam waktu sahur ataupun qiyamul lail, Nabi Muhammad perintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah untuk naik ke menara dan mengumandangkan azan. Bukan azan subuh, akan tetapi azan qiyamul lail ataupun azan untuk orang yang ingin sahur ketika ingin berpuasa. Kemudian Sayyidina Bilal turun dari menara. Dan ada adzan yang kedua, yaitu pada saat masuknya waktu fajar, yaitu adzan yang dikumandangkan oleh Abdullah ibn Ummul Maktum, sahabatnya Nabi yang tunanetra, yang tidak bisa melihat. Yang apabila dikabarkan kepadanya asbahta telah datang kepadamu waktu subuh, menandakan kalau Abdullah bin Ummul Maktum yang adzan, yang naik menara, berarti waktu subuh telah masuk. Ini adzan, ini sahur dahulu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Adapun fenomena yang ada seperti sekarang, ya sahur diadakan dengan beraneka ragam macam-macam, ada yang ngebangunin dengan suara, ada yang pakai speaker dan sebagainya. Pada intinya sebenarnya hal baik-baik saja. Akan tetapi jangan sampai yang baik itu tercoreng dengan niat yang tidak baik. Apalagi sampai bikin kebisingan, bikin kehancuran, bikin kegaduhan. Apalagi sampai bikin ada yang tawuran, sampai ada yang bikin pecah jendela dan sebagainya. Maka pentingnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perbaiki kita punya niat. Bayangin kalau niat kita bangunin sahur biar ngebantu orang hidupin sunnah, biar dia bisa kuat berpuasanya. Satu orang hari itu kuat puasa gara-gara kita, pahala dapat banyak luar biasa. Amin. Allahumma amin. Pentingnya kita lurusin kita punya niat ketika kita membangunkan sahur. Masya Allah. Mau ngelucu boleh tapi tetap ada adabnya ya Bib ya. Benar. Gitu, karena yang tinggal di daerah situ kompleks itu kan gak semuanya orang Islam juga. Jangan sampai mereka keganggu Mungkin juga. kalau bisa, kalau maupun pakai nada juga pakai yang yang Islami. Yang nyaman gitu ya, baik. Jazakallah khair Bib. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh adem banget dengerin Habib pagi-pagi ya. Iya juga ya, kita bangunin yang penting lurusin niatnya dulu. Niatnya apa? Nah sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru kita, nih ada tayangan yang banyak orang bertanya tentang niat puasa. Harusnya gimana sih nih tayangannya? Ini kebiasaan dulu saya di rumah dinas nih di Kendal. Oh dulu, sekarang enggak lagi? Enggak. Itu kalau mau puasa kita niatnya pakai bahasa Jawa. Oh gimana tuh? Yaitu niat engsol, seso gitu, dino seso gitu. Jadi pokoknya kita niat hari besok puasa bulan Ramadan gitu. Pokoknya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa gitu. Sebenarnya yang afdol tuh boleh pakai bahasa apa sih, kan nggak semua orang bisa pakai bahasa Arab. Ya. Dan apakah perlu dilafazkan Ya. tiap habis sholat tarawih atau ya pas lagi sahur aja, atau sebenarnya cukup sekali aja di hari pertama bulan Ramadan, niatnya 1 bulan. Yang bener yang mana sih Ustadz? Baik, Nasihatnya. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Syaugi, Kak Caca serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala mengambil keberkahan Al-Qur'an. Kita baca dulu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, dan tujuannya satu, yakni agar kalian bertakwa.
bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah takut kita dicuekin sama Allah, bertambah takut kehilangan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, takut akan kehilangan khusyuknya beribadah, takut akan kehilangan nilai-nilainya daripada ibadah tersebut. Maka subhanallah, kalau ditanyakan tentang ibadah ini sendiri, para ulama, wabil khusus Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya mengatakan bahwa niat itu daripada sepertiga daripada seluruh ibadah itu. Daripada seluruh ilmu ini adalah niat ini. Bukan hanya ibadah tapi juga ilmu. Sehingga kalau urusan puasa, wabil khusus puasa fardu, puasa Ramadan, puasa wajib ini, maka barang siapa yang tidak bermalam niatnya, malam yubayyitis siyam, siapa yang tidak bermalam daripada niatnya qabla tulu'il fajar fala siyamalah, sebelum datangnya fajar, timbulnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa niat puasa Ramadan itu, niat puasa wajib itu wajib kita laksanakan di malam hari, bukan di siang hari, yakni di malam hari. Nah dari sini ulama terbagi lagi. Ada yang mengatakan malam harinya tuh kapan sih? Cukup seperdua malam tuh sudah cukup, kata Imam As-San'ani. Kemudian ditambahkan lagi ulama, oh nanti sepertiga malam, nanti terakhir pas pada saat sahur baru niat puasa. Tapi yang jelas mesti malam hari niat puasa tersebut. Apakah mesti dilafazkan? Lafaz niat itu tidak disyaratkan, tapi kalau dilafazkan makin baik. Kenapa? Lisan membantu hati. Karena letaknya niat itu di dalam hati. Lafaz ini membantu hati. Makanya ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Jawa. Kalau kami pakai bahasa Bugis, pada niat kima puasa baja karena Allah. Mari sama-sama kita berniat puasa besok karena Allah. Boleh ya pakai bahasa Apakah apa tiap aja? malam atau cukup 1 bulan sekali? Mayoritas ulama mengatakan masing-masing puasa punya niatnya masing-masing. Jadi tiap malam niatnya. Tapi Imam Malik radhiyallahu an, Imam Malik itu sendiri mengatakan boleh di awal puasa mengatakan saya niat puasa 1 bulan karena Allah. Masya Allah, itu khilaf ulama ya. Khilaf ulama. Luar biasa, terima kasih Sama-sama, pengetahuannya Kak Caca. Ustadz Syah. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita di Indonesia nih kalau bisa dilafazkan tiap malam gak ada salahnya, kenapa enggak kita lafazkan tiap malam. Insya Allah kita masih akan belajar lagi nih Jamaah Islam itu Indah jauh lebih dalam lagi tentang hal-hal yang menyangkut tentang Ramadan. Masih dengan tema Ramadan Core, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah